Orasi ilmiah. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Profesor Iskandar SAG MPD MSI MH PhD. Profesor Iskandar SAG MPD MSI MH PhD, lahir di Kerinci, Desa Ujung Pasir, 24 Desember 1975. Adalah putra ketiga Haji Nazahari Syarif almarhum dan Hajah Juara, Guru Besar Psikologi Pendidikan, dosen UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dan juga founder kecerdasan Roh Healing Quentin. Menempuh pendidikannya dimulai dari SD Negeri 105 Ujung Pasir pada tahun 1980 sampai dengan 1987. Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanjung Tanah pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1990. Madrasah Aliyah Negeri Sabukar pada tahun 1990 sampai dengan 1993. S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi 1994 sampai dengan 1998. S2 Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang pada tahun 2003 sampai dengan 2005. S2 Sistem Informasi Dinamika Bangsa Jambi pada tahun 2016 sampai dengan 2018. S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Batanghari pada tahun 2019 sampai dengan 2022. S3 Psikologi Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Kemampuan manajerial suami dari Deni Devrianti SSOS MPD, dosen prodi Ilmu Sejarah FKIP Universitas Jambi dan ayah dari Sanum Az-Zahra Faiza, nyata terlihat dari pengalaman jabatan yang pernah diemban, dimulai sebagai staf ahli rektor IAIN STS Jambi pada tahun 2009 sampai dengan 2011, Sekretaris Lembaga Pengembangan IAIN STS Jambi pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu LPM IAIN atau UIN STS Jambi pada tahun 2012 sampai dengan 2018, Kepala Satuan Pengawasan Internal SPI UIN STS Jambi pada tahun 2018 sampai dengan 2019, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi pada tahun 2019 sampai dengan 2023, Direktur Quality Assurance Diniyah Al-Azhar Jambi Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan sekarang, dan CEO Riologi Quantian Institute Dewan Pembina FK UMKM RI pada tahun 2023 sampai sekarang, Wakil Ketua Lazisnus PWNU Provinsi Jambi pada tahun 2024 sampai dengan sekarang. Sebagai seorang dosen, Profesor Iskandar SAG MPD MSI MH PhD telah melahirkan banyak karya ilmiah, baik yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional yang terindeks Sinta maupun Scopus. Beberapa buku yang diterbitkannya diantaranya Metode Penelitian Campuran Mindset Method Research tahun 2021, Psikologi Pendidikan Menghadapi Pembelajaran Abad 21 tahun 2021, Kecerdasan Ruhiologi dalam Dimensi Perilaku Keberagaman tahun 2021, Statistik Pendidikan Teori dan Aplikasi SPSS tahun 2022, dan Psikologi Salat Menghadapi Stres Pendidikan Abad 21, Perspektif Pendidikan Ruhani berbasis kecerdasan ruhiologi tahun 2023. Kepada yang terhormat Profesor Iskandar SAG MPD MSI MH PhD disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Gubernur Jambi yang mewakili, yang kami hormati Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang kami hormati Ketua Senat UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, para guru besar, anggota Senat, pimpinan Sivitas Akademika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, para tamu undangan, serta keluarga besar saya yang saya cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah, rahmat dan nikmatnya pada hari yang bersejarah ini. Dengan rasa haru dan penuh syukur menjalani momen yang mungkin tak pernah saya bayangkan sebelumnya, prosesi pengukuhan guru besar pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sang pembawa cahaya kebenaran yang telah membebaskan manusia dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 telah menghadirkan kemajuan luar biasa dalam pendidikan. Akses informasi terbuka, teknologi semakin canggih, namun di balik itu tersembunyi krisis yang lebih dalam, krisis identitas, spiritualitas, dan moralitas. Penyalahgunaan teknologi, hoak, kecanduan gadget, judi online, bullying, hingga kehilangan arah hidup menunjukkan bahwa pendidikan kita belum menyentuh dimensi yang terdalam manusia, yaitu dimensi rohani. Sistem pendidikan nasional saat ini berfokus pada pengembangan IQ, EQ, SQ dalam kerangka yang bersifat materialistik dan fragmentatif. Padahal Undang-Undang tahun 2003 dengan tegas menetapkan bahwa tujuan pendidikan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Sayangnya, nilai-nilai rohani belum menjadi arus utama dalam praktik pendidikan kita. Kita menyaksikan ironi zaman, prestasi intelektual meningkat, namun akhlak merosot. Dunia makin cepat, tetapi manusia makin kehilangan kedalaman. Maka saya mengajukan satu solusi, restorasi ruhiologi, ruhiologi quotient, RQ, sebuah paradigma pendidikan holistik yang menjadi ruh sebagai pusat seluruh kecerdasan manusia. RQ bukan hanya kecerdasan tambahan, tetapi energi ilahi, godlight, yang menggerakkan IQ, yang menggerakkan, menghaluskan emosional, yang mensucikan spiritual, dan mengendalikan AI, teknologi. Tanpa ruh, kecerdasan hanyalah mesin tanpa arah. Maka pendidikan harus kembali kepada sumbernya, ruh sebagai inti daripada manusia. Hari ini, dalam pengukuhan saya sebagai guru besar psikologi pendidikan, saya tidak hanya mengangkat keilmuan, tetapi ingin mengingatkan kita semua, kecanggihan harus teknologi disertai cahaya nurani. Inilah panggilan ruhiologi. Kecerdasan manusia, intelektual, emosional, spiritual, dan AI selama ini berjalan sendiri-sendiri.
tanpa arah nilai yang utuh. Maka konsep yang saya bangun hari ini, hadirnya kecerdasan ruhiologi, itu adalah kecerdasan yang tidak terpisah, tapi bisa dipilah. Kita tahu bahwa pada saat ini, kecerdasan yang dibangun di dalam pendidikan secara umum ada 4. Pertama, intellectual quotient, kemampuan berpikir. Dari tahun 1905 digagas oleh Alfred Binet, seorang psikolog Prancis. Sampai hari ini, teori ini masih berlaku. Jadi orang-orang pintar, orang-orang berprestasi, ranking di sekolah, IPK masih berlaku. Yang kedua, hampir 100 tahun teori ini, maka keluar lagi gagasan teori emotional quotient yang digagas oleh Profesor Daniel Goleman, yaitu pakar psikologi Amerika Serikat, yaitu kecerdasan yang mengelola emosi diri dan relasi untuk sosial kemanusiaan. Selanjutnya, belum berjalan 10 tahun, pada tahun 2000, kita sama tahu bahwa hadir lagi teori kecerdasan spiritual yang digagas oleh Ian Marshall dan Dana Zohar. Dan di Indonesia dikembangkan lagi oleh ISQ Ari Ginanjar. Dan tentu pada abad 21 kita melihat bagaimana teknologi mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara berperilaku emosional kita, termasuk ibadah kita dirasuki dengan kemampuan kecerdasan AI, yaitu kecerdasan buatan rekayasa manusia, tetapi itu kalau tidak dikendalikan pasti dapat merusak daripada kecerdasan manusia itu sendiri. Pada tahun 2024, saya selaku ahli dalam psikologi pendidikan, saya menggagas sebuah teori, yaitu ruhiologi quotient, merupakan kecerdasan yang kelima. Pusat rohani yang menghidupkan dan menuntun manusia, semua kecerdasan itu. Hal ini terinspirasi, pertama tentu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dari pemikiran Imam Al-Ghazali, Ibnul Qayyim, Husain Nasar, Mullah Sadra, dan termasuk dosen senior kita, yaitu Kiai Marzuki Arsad. Hadirin yang berbahagia, sejak awal peradaban manusia telah menyadari bahwa ruh adalah inti keberadaan, sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat As-Sajdah ayat 9. Intinya mengatakan, aku tiupkan ruhku ke dalamnya, bahwa ruh bukan sekedar unsur abstrak, tetapi sumber kecerdasan sejati. Ruh adalah pusat energi ilahi, godlike, yang menghidupkan akal, hati, dan jiwa manusia. Hadirin yang berbahagia, konsep kecerdasan ruhiologi yang saya tawarkan adalah model pendidikan holistik yang transintegratif, yang tidak hanya mengembangkan IQ, EQ, dan SQ, tetapi dia menyatu kepada manusia dengan sumber nilai ilahi. Yang kedua, membangkitkan kesadaran diri dan kesadaran ilahiyah. Dan yang ketiga, menyempurnakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti nurani. ERKI adalah kecerdasan pemersatu, penggerak dan penyeimbang yang menjadikan ilmu tidak hanya cerdas secara akal, tapi juga bening dalam hati dan luhur dalam amal. Lalu bagaimana ERKI diimplementasikan? Melalui membangun ekosistem pendidikan holistik berbasis ruhiologi, pembelajaran nilai ruhiyah, ibadah sebagai penguatan Kristen, penguatan karakter, perilaku sebagai hasil kesadaran ruh. Alhamdulillah hari ini Lembaga Pendidikan Islam Modern Diniyah Al-Azhar Indonesia merupakan lembaga yang menyambut ruhiologi dan menjadi laboratorium untuk implementasi nilai-nilai internalisasi ruhiologi dalam program. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Umi Dr. Anda Hajar Rusmaini dan Ustadz
Haji Hafiz El Yusufi. Hadirin yang berbahagia, semoga momen pengukuhan ini menjadi tonggak sejarah lahirnya pendidikan transintegratif yang memadukan iptek dan intak dalam satu frekuensi spiritualitas yang menyinari pendidik, peserta didik, orang tua, dan seluruh pemangku kebijakan. Seiring dengan ratusan ungkapan dan harapan dari tokoh dan ilmuwan nasional melalui testimoni video yang saya dapatkan. Yang pertama saya sebutkan Profesor Haji Fazli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Rektor Universitas Yarsi menyatakan ruhiologi akan menjadi basis pengembangan baru pendidikan Islam di Indonesia di masa sekarang dan masa akan datang. Yang kedua, Prof. Haji Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga 2 periode. Kita merasa ada krisis di dalam pendidikan. Ruhiologi memberi sumbangan penting bagaimana mengembangkan pendidikan Islam di masa depan. Yang ketiga, Profesor Haji Imam Supriyogo, Rektor UIN Malang 97 sampai 2013. Ruhiologi adalah suatu yang baru, merupakan mengubah pandangan dari neurologi ke ruhiologi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya bercerita sedikit tentang perjalanan karir akademik hingga saya meraih guru besar. Akhir tahun 2008, saya pulang ke tanah kelahiran Kerinci. Usai menuntas studi doktoral di Universitas Kebangsaan Malaysia. Gelar doktor sudah di tangan, tapi pintu-pintu pekerjaan belum terbuka. Saya kembali ke rumah bukan sebagai dosen, tapi sebagai pengangguran bergelar doktor. Itulah masa paling sunyi dalam hidup saya. Tapi justru dalam sunyi itu, saya paling banyak mendengar suara getaran hati nurani saya, Godlike, yang terhubung dengan cahaya ilahi. Namun, takdir membuka jalur tak terduga. Awal 2009, Yang Mulia Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD, Rektor IAIN Jambi saat itu, memanggil dan meminta saya menjadi staf ahli rektor, membantu dan mendampingi beliau. Tapi karena keterbatasan birokrasi, untuk satu-satunya SK yang bisa dikeluarkan adalah berstatus honor. Yang bisa dikeluarkan waktu itu adalah disisipkan status sebagai satpam untuk bisa dibayar insentifnya. Dengan senang hati, saya terima dengan ikhlas. Saya jalani dengan penuh rasa syukur karena saya tahu ilmu bukan soal status, tapi keberkahan. Alhamdulillah, setelah menjalani hampir 1 tahun honor, akhir 2009 saya mendapat kesempatan untuk tes CTNS dosen dan dinyatakan lulus. Oleh karena itu, pada kesempatan amat mulia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD. Melalui tangan dingin beliau, berkat bimbingan dan arahan beliau, saya didampingi menulis buku hingga lahir 2 buku bersama dengan beliau di tahun 2010 dan 2011. Buku orientasi baru, supervisi pendidikan, dan desain pembelajaran berbasis TIK. Dan beliau mengajak saya juga mendampingi beliau mengajar mahasiswa di pasca S2. Dan waktu itu ada momen yang tidak saya lupakan. Dulu saya belajar dengan dosen saya. Dan tahun 2009 itu saya mengajar dosen saya. Dikarenakan dosen saya bergelar S1, wajib untuk S2. Alhamdulillah, Prof. Mukhtar mengajak saya untuk mendampingi beliau. Dan setelah 3 kali berjalan perkuliahan, beliau tinggalkan saya untuk mendampingi dosen saya. Selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada orang-orang yang telah berjasa dalam membimbing perjalanan karir kami dalam suka dan duka. Pertama, Profesor Dr. Haji Martinus Yamin. Pada tahun 2008, saya ingat, saya mencoba untuk menulis buku. Saya kirim kemana-mana, tidak akan mau diterbitkan. Beliau panggil, Iskandar, sini ke rumah. Saya ajarin, karena waktu itu beliau luar biasa produktifnya. Beliau ajarin saya menulis. Maka lahirlah buku yang editor beliau, yaitu buku Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif Kualitatif. Itulah buku perdana saya. Selanjutnya
saya juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hadri Hasan MA, mendampingi beliau sebagai rektor 2012 sampai 2019. Saya diminta untuk menjadi Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepala SPI. Tentu selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suaidi MA PhD, Rektor 2019-2024. Beliau banyak menginspirasi, terutama gagasan transintegrasi ilmu yang saya rasakan selaras dengan bidang keilmuan saya yang saya tekuni saat ini. Tentu seterusnya juga saya juga terima kasih kepada almarhum Profesor Dr. As'ad MPD, Rektor 2024, yang telah memotivasi dan merekomendasi saya mengajukan guru besar. Dan tentu ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Kaspul, Rektor periode 2024-28. Alhamdulillah saat ini saya dikukuhkan sebagai guru besar. Seterusnya, kolega, sahabat, dan sivitas akademika yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu tanpa ada masukan bimbingan, saya tidak ada berdiri di sini. Terakhir, teristimewa untuk orang-orang yang tercinta, orang-orang yang sedarah dengan saya, terutama untuk kedua orang tua saya, yaitu almarhum Haji Nazahari Syarif, seorang guru SD, tidak pernah tamat sarjana. Hari ini anaknya sudah dikukuh. Mudah-mudahan arwah almarhum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadiahkan untuk beliau. Yang kedua, ibunda saya, Hajah Juara. Beliau ini juga tidak tamat SD, ya, jadi wanita tangguh dan dapat menghasilkan anak-anaknya. Terus istri saya dan anak saya, serta bapak, ayah mertua saya, ibu mertua saya, hari ini hadir di auditorium ini. Semoga langkah ini menjadi bagian dan tentu kakak-kakak saya, ya, yang telah hadir di forum ini. Semoga langkah ini menjadi bagian dari jihad akademik dan amal rohani untuk mewujudkan sistem pendidikan Islam Indonesia yang tidak hanya mencerdaskan, tapi menghidupkan dan memuliakan kemanusiaan manusia. Mengakhiri orasi ilmiah ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pantun. Angin pagi menari di taman, burung berkicau saling menyapa. Tanpa ruh, ilmu bisa menyimpang. Dengan ruh, kecerdasan jadi amanah yang nyata. Jika pendidikan hanya mengejar angka, maka kosonglah makna manusia. Ruhiologi ajak kita bersama mendidik jiwa, membangun generasi emas berakhlak mulia. Layar berkembang menjemput harapan, angin berhembus membawa cahaya. Ruhiologi lahir dari keprihatinan, menjawab krisis makna di dunia maya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.